Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih dan akan membahas topik yang menarik, sesak nafas itu TBC. Nah, kali ini Kalista gak sendirian dong, sudah ada seorang narasumber kita yang hadir di studio Radio Gemilang FM. Kali ini kita kedatangan dari Dr. Wildan Ferdian selaku dokter spesialis paru RSUD Merah Putih. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Apa kabar dokter? Baik. Waduh, ini baru pertama kali kesini atau udah beberapa kali datang ke Radio Gemilang nih? Ini yang kedua kali Mbak. Dulu kayaknya tahun 2021 kalau nggak 2022 bahasnya tentang COVID dulu. Waktu studionya belum kayak nuansanya gini ya? biru kayak gini. Oke, sekarang selamat datang dokter di studio yang baru kita tentunya. Dan kali ini membahas sesak nafas itu TBC. Nah, akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. So, pastiin Anda tetap gabung Sobat Gemilang. Dan jangan lupa buat Anda yang pengen bertanya, Kalista akan membuka kesempatan di line WA di 0815-78968968. Sebelumnya kita kenalan dulu deh dengan Dr. Wildan Ferdian. Monggo silahkan bisa memperkenalkan diri dokter. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Wildan Ferdian, spesialis paru. Saat ini bertugas di Rumah Sakit RSUD Merah Putih. Kalau jadwal prakteknya itu Senin sampai dengan Sabtu itu pagi, kecuali hari Kamis mulai jam 11:30. Saya mulai di Kabupaten Magelang ini sudah dari tahun 2020. Oke, sekitar udah 4 tahun ya dokter ya? Ya. Kalau di RSUD Merah Putih udah berapa tahun? Dari 2021. 2021, oke. Nah, kita langsung aja nih dokter membahas topik kita hari ini. Sesak nafas itu TBC. Apakah iya dokter? Bisa dijelaskan dari sesak nafasnya dulu atau seperti apa nih? Monggo dokter. Ya, memang judulnya agak-agak memancing ya. Sengaja ya, sesak nafas. Apakah sesak nafas itu TBC? Ya, pertama-tama kita sedikit menjabarkan tentang sesak nafas dulu ya. Sesak nafas itu adalah suatu kondisi di mana laju pernafasan lebih cepat daripada biasanya. Biasanya karena kebutuhan oksigennya meningkat, bisa karena fisiologis, gangguan anatomis, atau memang sakit. Jadi kalau misalnya fisiologis itu karena mungkin olahraga, lari, badminton, basket, karena memang kebutuhan oksigennya meningkat. Jadi memang laju nafasnya juga meningkat. Tapi dia kalau misalnya istirahat, dia nanti lama-lama akan berkurang sendiri. Atau kalau misalnya ketakutan itu juga bisa nafasnya jadi cepet. Terengah-engah juga seperti itu. Ya, kalau misalnya si pencetus rasa takutnya itu sudah berkurang atau menghilang, nanti lama-lama dia berkurang sendiri. Itu yang fisiologis. Lalu kalau ada juga yang mungkin gangguan anatomis karena terlalu gemuk. Jadi karena terlalu gemuk atau ibu hamil, jadi karena si diafragmanya, salah satu organ, kan kalau kita nafas nggak
melulu masalah paru ya. Jadi ada paru, ada si selaput paru, ada otot-otot pernafasan, ada tulang, terus ada yang namanya diafragma. Itu kalau misalnya orang kegemukan, gemuk banget kan otomatis ada lapisan-lapisan visceralnya yang dia menghimpit si rongga dada dan si diafragmanya naik ke atas sama kayak orang hamil. Jadi gampang terengah-engah, gampang nafasnya cepat gitu. Jadi pada kasus orang hamil kadang sering capek itu apakah juga itu pengaruh, Bisa dokter? jadi dari situ. Oke. Gitu. Lalu kalau yang sakit, nah sakit bisa karena paru-parunya itu sendiri, paru-parunya bisa terbagi-bagi dari mulai saluran nafas, gangguan di saluran nafas seperti pada asma, biasanya dia bunyi ngik ngik kayak gitu. Dari hidungnya ya? Dari nafasnya, Oh, dari nafasnya. dari nafasnya Oh, kedengeran. oke. Biasanya kalau yang sakit asma itu kedengeran, sakit asma atau PPOK pada usia lanjut itu nafasnya kedengeran. Ngik, ngik, kalau lagi serangan. Lalu kalau gangguan pengembangan itu bisa karena infeksi, misalnya infeksi paru-paru. Kalau yang dulu-dulu kita kenal itu COVID, itu situ mengarahnya jadi gangguan pengembangan si parunya. Oke. Untuk infeksi TBC juga kalau dia menyerang ke paru-paru itu juga nantinya bisa sesek atau menyerang ke selaput paru-parunya, Oke. ada cairannya, itu dia juga bisa sesek. Atau si selaput parunya bocor, terisi udara, tiba-tiba jadi si paru-parunya tertekan karena terdorong oleh udara yang terkumpul di sarung paru-parunya, itu juga bisa sesek tiba-tiba. Oke. Gitu. Atau yang batuk darah karena TBC juga bisa. Itu batuk darah itu suatu kegawatan. Biasanya kalau batuk darahnya banyak banget, itu bahayanya dia kan darah kan kalau lama-lama kan dia membeku ya. Nanti kalau misalnya pasiennya panik, darah batuknya malah diempet, nanti dia bisa beku di sini, ya udah nggak bisa napas. Oke. Itu suatu kegawatan. Memang kalau batuknya banyak banget, nah itu harus segera paling nggak harus cepatnya ke IGD Oke. gitu. Oke, dokter, kalau seseorang atau pasien dengan asma itu kalau kedinginan, apakah itu juga bisa pengaruh? Bisa, asma memang banyak pencetusnya. Bisa karena kedinginan, bisa karena debu, asap rokok, asap kendaraan, bisa karena faktor emosional, misalnya tiba-tiba digantungin sama pacarnya. Itu masuk juga ya? Oh iya, Ya, itu jelas. selamat kalau punya pacar, dokter. Kalau Waduh. enggak, Nah, itu mungkin karena enggak punya pacar jadi tambah stres ya. oke. Oke, lanjut lagi, dokter. Lalu kalau misalnya karena anemia, jadi anemianya HB-nya itu kelihatannya pucat banget. Itu lama kelamaan dia bisa sesak karena memang yang untuk mengangkut transport oksigen itu kan pakai si hemoglobin, si HB-nya. Kalau HB-nya rendah otomatis transport oksigennya juga terganggu gitu. Jadi ya sakit anemia sendiri itu bisa disebabkan macam-macam, bisa karena kehilangan darah secara cepat atau kehilangan darah secara pelan-pelan atau kronis. Bisa kalau kronis karena penyakit kronis juga bisa, TBC juga bisa. Jadi TBC bisa masuknya, seseknya itu bisa kemana-mana, bisa ke infeksi di parunya atau di salurannya, jadi kesannya seperti asma juga bisa. Lalu jadi ada cairannya juga bisa. Parunya selaput parunya bocor terus isi udara itu karena TBC juga bisa. Lalu karena penyakit kronis TBC yang menyebabkan anemianya terus menerus, tambah lama tambah turun, itu juga bisa jadi sesak. Jadi kalau TBC itu bisa masuk ke berbagai penyebab dari sesaknya itu.
Oke. gitu. Nah, kita sekarang ngomongin TBC nih dokter. Nah, sebenarnya TBC itu apa sih dokter? Oh, sebentar Mbak, ada yang kelupaan. Oh, ada Maaf yang Mbak. kelupaan. Masalah ini untuk organ lain, untuk jantung, untuk ginjal dan liver juga bisa Oh, bisa menyebabkan menyebab sesek sesak juga. juga. Jadi kalau yang Oke. sakit jantung terus suka kakinya bengkak-bengkak, biasanya suka kerasa tuh sesek juga Oh, gitu. seperti itu. Atau yang eh, gangguan ginjal yang sampai cuci darah itu biasanya juga kadang-kadang Oh, kalau juga bisa misalnya juga. bisa juga sesek juga Wow. gitu. Kalau misal jatuh dari ketinggian seperti itu Nah, dokter. itu juga Itu bisa juga bisa. kecelakaan baik itu jatuh atau tabrakan atau yang mengenai rongga dada itu bisa menyebabkan sesak juga. Wow, jadi penyebabnya Banyak sekali. banyak sekali ya dokter. Iya. Oke, kalau lanjut ke TBC dokter, Iya. itu tadi, boleh deh dibahas sedikit. Ya, kalau TBC itu sendiri kan memang eh, merupakan penyakit. Sekarang kita sudah naik naik peringkat ya. Kalau TBC naik peringkat dalam artian ini negatif. Aduh, bahaya ini ya dokter Kalau ya. kalau dulu kita kalau nggak salah kita nomor 3 dunia. Kita sekarang udah naik peringkat. Wow, jadi berapa dokter? Bukan hore ya, bukan hore. Jangan. Jangan hore. Kita sekarang udah naik di nomor 2 dunia. Wow. Heeh. Jadi karena memang penyakit TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penyebarannya melalui udara, airborne. Jadi lewat pernapasan gitu. Nah, gejala dari penyakit TBC ini sendiri dokter, yang mungkin sebagian masyarakat atau sahabat Gemilang juga di rumah belum mengetahui nih dokter. Ya, Bisa dijelaskan monggo. ya. Kalau untuk TBC sendiri gejalanya batuk lebih dari 2 minggu, ada batuk darah, lalu penurunan berat badan yang drastis, lalu biasanya ada keringat malam, lalu kadang-kadang sumur-sumur agak-agak greges-greges, sering banget greges-greges, nafsu makan menurun, lalu juga sesek juga bisa yang tadi Oh, sesek kita tadi. juga bisa gitu. Oke, kalau TBC ini juga dokter, sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara tuberkulosis paru itu sendiri dengan tuberkulosis ekstra paru, sama atau berbeda di dokter? Karena masyarakat awam tuh juga sepertinya masih awam dokter. Ya, kalau masalah TBC ini memang bisa menyerang semua organ di seluruh tubuh. Jadi port di entry-nya itu, jalur masuknya itu memang lewat pernafasan. Lalu bisa nyerang paru-paru, atau kalau misalnya memang dia langsung dibawa oleh kelenjar getah bening maupun pembuluh darah, itu bisa ke TBC kelenjar, biasanya yang benjolan di sini. Bisa, atau kalau yang agak jauh mungkin TBC tulang juga bisa. TBC selaput otak juga bisa. Wow. TBC ginjal juga bisa. TB macam-macam. TBC kulit juga bisa. Atau TBC yang dekat-dekat TBC kulit TBC kulit juga bisa. itu apa dokter? Iya, TBC kulit. Jadi kulitnya memang ada kelainan. Mungkin nanti yang lebih berkompeten untuk dermatologisnya mungkin dokter kulit ya. Kalau misalnya udah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh, mungkin disertai dengan penurunan berat badan dan lain-lain yang sudah disebutkan tadi, itu mungkin perlu dipikirkan ke arah TBC kulit juga gitu. Wow, jadi ada di kulit juga ya. Bisa. Bisa dilihat secara kasat mata ya dokter? Bisa, tapi kan itu harus ke dokter kulit, lalu nanti kita kolaborasi dengan dokter kulit dengan dokter paru gitu. Oke, waduh, sebenarnya ini topiknya menarik banget karena kalau TBC itu kan dari batuk dan Iya. penularannya lewat pernafasan. Ini
setiap manusia pasti bernafas gitu ya dokter. Nah, kita akan bahas lebih lanjut dokter, tapi sesaat lagi. Untuk Anda sahabat Gemilang jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga buat Anda yang pengen bertanya tentang TBC ataupun sesak nafas, boleh di 0815 78968 968. Kita akan kembali sesaat lagi. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Apa? Mau dia Yunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad? Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup gibah ah. Stop bestie, yuk bijak bersosial media. Jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Pak, Iya, itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia.
Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, membahas topik yang menarik, sesak nafas itu TBC, bersama dengan RSUD Merah Putih. Dan kali ini masih ada narasumber kita yang sudah hadir. Ada Dr. Wildan Ferdian, dokter spesialis paru RSUD Merah Putih. Masih stay dan masih semangat ya dokter untuk mengedukasi sahabat Gemilang nih tentunya. Semangat. Oke dokter, masih topiknya masih sesak nafas itu TBC. Nah dokter, TBC itu kan juga sebagai penyebab kematian yang tinggi juga di Indonesia. Apakah memang semengerikan itu dokter? Iya. Wow. Jadi kalau TBC itu penyebab kematian ya mungkin kalau sudah mengalami komplikasi ya. Tapi kalau misalnya TBC awal baru-baru kena, biasanya sih memang jarang sampai terjadi kegawat daruratan. Biasanya kalau misalnya sudah komplikasi seperti tadi batuk darah, lalu ada selaput parunya bocor atau pneumotoraks, atau kalau udah kelamaan nggak ditanganin jadi susah makan dan lain, akibatnya malnutrisi, jadi kurus banget. Nah itu bisa jadi. Dan kalau misalnya sudah lama nggak ditanganin juga, otomatis kan memang si paru-parunya itu lebih rentan untuk terkena infeksi tumpangan dari bakteri-bakteri atau virus-virus lain. Jadi orang sakit TBC itu memang lebih rentan jadi untuk terkena infeksi. Jadi udah sakit TBC terus nanti kena infeksi tumpangannya, itu yang bikin sesek biasanya kayak gitu. Oke. Nah, gimana dok agar sebagai orang awam nih mengetahui ciri-ciri dari seseorang yang menderita TBC itu sendiri agar kita tuh bisa ngejauh ataupun mencegah diri kita biar enggak tertular seperti itu dokter? Ya, yang sudah tadi saya sebutkan, untuk ciri-ciri TBC itu memang batuk lebih dari 2 minggu, bisa ada batuk darah, lalu ada penurunan berat badan, biasanya itu khas sekali, penurunan berat badan, lalu di foto ronsennya setelah ke rumah sakit di foto ronsen itu memang ada lesi atau ada gambaran putih-putih, itu khas TBC, bisa itu seperti itu. Nah itu kan kalau dia yang mungkin terkena TBC. Nah sedangkan kita yang tidak tahu, orang asing seperti itu dokter. Nah itu cara mencegah diri kita sendiri, apakah ada vaksin atau apa itu dokter dari kedokteran sendiri? Ya, kalau untuk vaksin TBC itu mungkin kita pas bayi itu kita sudah divaksin semua. Ada yang namanya vaksin BCG. Itu gunanya bukan semata-mata atau pure untuk mencegah TBC, enggak, tapi itu
mencegah untuk terjadinya TBC berat seperti TBC selaput otak, TBC tulang, atau TBC yang lainnya. Gitu. Nggak jadi cuman bukan TBC paru yang jadi mencegah TBC berat. Gitu. Sampai salah satunya tadi yang pneumotoraks atau yang cairan atau pokoknya TBC di luar paru yang berat-berat gitu. Itu gunanya mencegah terjadinya seperti itu. Jadi andai pun kena TBC ya kena TBC-nya mungkin kena TBC paru dan cepat diobatin cepat sembuh, biasanya kayak gitu. Jadi ini penting banget untuk para bayi, untuk para ibu juga di rumah untuk memperhatikan vaksin yang sudah dirancang dari Bu Kuping itu juga ya dokter? Betul, Bu Kuping itu memang masuk dalam imunisasi wajib. Jadi memang harus imunisasi itu. Nah dokter, kalau orang tertular penyakit TBI ini biasanya butuh berapa lama sih dokter untuk penularannya itu sendiri? Kalau untuk penularannya itu memang di sini beda dengan COVID ya. Kalau COVID dia itu langsung, jadi cuman ketemu semenit 2 menit kontak terus bisa langsung tertular. Tapi kalau untuk TBC sih nggak secepat itu. Jadi memang di sini kontak erat gitu. Jadi kontaknya berkali-kali. Biasanya kan yang dicurigain itu sekeluarga atau satu rumah atau satu kerjaan atau pokoknya yang kontak erat seperti itu. Mungkin sering dikunjungin berkali-kali setiap hari dari tetangga mungkin kalau misalnya mencurigai tetangganya tapi batuk-batuk terus badannya tambah kurus banget. Terus ada anggota keluarga kita ya naudzubillah min dzalik, ada yang kena juga. Terus dicurigain, oh ini sering main nih, sering ke rumah kontak erat, nah itu bisa jadi. Gitu. Apakah faktor lingkungan, kondisi lingkungan atau cuaca ini juga bisa mempengaruhi penyebaran dari penyakit TB ini, dokter? Ya, jadi memang kalau untuk penyebaran TB ini salah satu memang faktor lingkungan ya. Otomatis kalau misalnya kamarnya itu terlalu kecil dan tidak standar, jadi mungkin cuman kamarnya 2x2 atau 2x1,5 dengan ventilasi yang tidak proper, dengan masuk cahaya juga kurang gitu. Ya itu bisa jadi salah satu penularan. Jadi kalau misalnya memang di kosan terus satunya batuk, curiga TBC terus satunya ketularan, ya itu karena memang satu kontak erat dan memang si kamarnya faktor lingkungannya itu mendukung itu, gitu ya. Waduh, kita juga pastinya harus hati-hati ya dokter ya. Kali ini Kalistopsari membuka sesi pertanyaan untuk Anda yang pengen bertanya seputar sesak nafas ataukah TBC. Nah, ini sudah ada yang bergabung di Instagram RSUD Merah Putih, ada UPYK_. Ciri-ciri dari TBC itu seperti apa dokter? Ini tadi juga udah dijelaskan, mungkin ini belum mendengarkan. Monggo dokter. Ya, kembali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kalau misalnya ciri-ciri TBC itu tadi batuk, batuknya terus-terusan 2 minggu atau lebih, penurunan berat badan, lalu demam-demam, sumber-sumber, gerges-gerges, pokoknya rasanya nggak enak. Terus nafsu makan nggak ada. Nah itu mungkin salah satunya yang khas itu ya, batuk, penurunan berat badan, lalu gerges-gerges, keringat malam, kalau bisa disertai sesak juga bisa gitu. Untuk selanjutnya ada lagi dokter. Ini masih di akun yang sama.
Ini tanya, kalau TBC, rentang waktu menjadi kurus itu berapa lama ya dokter? Cepet biasanya sih memang dari minggu ke minggu biasanya karena dia nafsu makannya nggak ada, mesti cepet turunnya oke. bisa 1 bulan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, terus bulan berikutnya lagi turun lagi gitu. Oh, oke. Kayaknya saya tahu deh Mbak, ini deh yang nanya deh. Apakah ini Kayaknya pasien saya, juga? pasien asma. Oh, oke. Ya Mbak, selamat pagi. Dan Aman semoga kok, bisa. Mbak asma aja kayaknya. Oke, siap. Alhamdulillah ya, nggak sampai ke TBC. Enggak. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah bergabung di Instagram RSUD Merah Putih. Dan buat Anda sahabat Gemilang yang masih pengen bertanya, masih Kalista buka kesempatan di 081578968968. Bisa juga sekarang juga menyaksikan di Instagram RSUD Merah Putih. Langsung saja bisa searching di Instagram ya. Oke, lanjut dokter. Kalau kita ada gejala TBC, yang pertama kali dilakukan itu apa dokter? Ya kalau misalnya ada gejala TBC, batuk, berat badan, tambah lama tambah kurus, nafsu makan nggak mau, greges. Nah kita harus segera ke vaskes, baik itu puskesmas atau dokter umum atau langsung ke rumah sakit ya boleh. Oke, Gitu. dan itu juga jangan lupa juga untuk sadar diri ya dokter, Iya, memakai masker jelas. seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ngerasa sakit harus pakai masker. Jadi Oke. jangan memaksakan. Gitu. Oke, dokter, kalau di RSUD Merah Putih nih, usia paling banyak yang menderita TBC dan umumnya itu cewek atau cowok sih dokter, bisa di-spill? Kalau TBC itu sih mengenai umur berapapun, Bisa mengenai. usia berapapun, lalu gendernya juga mau laki-laki perempuan kurang lebih sama. Jadi kalau di bagian paru sendiri memang dari usia dewasa muda itu ada, terus pertengahan juga ada, usia lanjut pun juga ada. Oke. Gitu. Kalau yang di bagian anak mungkin saya kurang begitu tahu ya, tapi yang jelas pasti ada. Oke. Dan banyak juga, nggak sedikit juga. Jadi penyebarannya itu bisa di usia berapa aja ya dokter? Kalau usia dewasa itu memang jelas sudah bisa menyebarkan. Kalau untuk bayi ataupun anak kecil, kalau dulu anggapannya bayi ataupun anak kecil itu memang tidak terlalu infeksius untuk TBC, tapi sekarang selama dia batuk dan memang kalau batuk kan memang mengeluarkan droplet ya. Kalau memang dia itu TBC paru, ya itu ya kita anggap juga sudah bisa menularkan. Gitu. Kalau dari anak kecil kayak bayi, balita, bayi itu tadi dokter, kita sebagai orang tua ketika sudah tahu, maksudnya anak ini sedang batuk, kalau untuk mengidentifikasinya itu TBC, apakah sama ciri-cirinya kayak tadi? Kalau misalnya usia anak itu memang agak-agak beda karena memang anak itu nggak semuanya bisa ngeluarin dahak. FYI kalau misalnya untuk TBC itu standar diagnosisnya harus dicek dahaknya. Jadi kalau misalnya dahaknya terdeteksi ada kuman TBC, itu ya berarti itu sudah ada TBC di situ dan biasanya itu bisa menginfeksi orang lain. Jadi kalau misalnya memang di tubuhnya pas dicek dahaknya nggak ada kumannya, tapi klinisnya itu mengarah ke TBC banget, itu tetap kita obatin. Tapi kalau misalnya dia dari dahaknya sudah positif TBC, itu biasanya bisa menularkan. Tetap kita edukasi kalau di rumah
kamarnya dipisah dari anggota keluarga yang lain. Terus kalau mau bercengkrama atau ngobrol-ngobrol harus pakai masker. Lalu kalau buang dahaknya juga nggak boleh sembarangan. Lalu masalah ini juga kadang-kadang ada mitos kalau misalnya si alat makan, minum, gelas Jadi satu itu sebenarnya nggak usah dipisah nggak apa-apa, tapi yang jelas pada saat dia makan ya nggak boleh dicampur-campur. Toh juga habis makan dicuci dengan air mengalir dan sabun. Jadi insya Allah aman. Gitu. Oke, siap. Satu lagi pertanyaan di Instagram RSUD Merah Putih dari Mas Hendra. Dokter, bila sewaktu ambil nafas tidak bisa dalam dan bila menguap tidak puas, itu sebenarnya gejala apa ya dokter? Sudah ronsen, hasilnya tuh baik-baik saja. Kalau misalnya ditanya pada saat ambil nafas itu nggak bisa dalam, lalu pada saat nguap itu tadi bilang kenapa? Pada saat Kalau nguap tidak puas. ini Nggak sampai gitu kali dokter. indikasi kepuasannya seperti apa? Kalau misalnya memang dirasa ada gangguan pernafasan, boleh datang ke rumah sakit Merah Putih. Nanti kita periksa, ada yang namanya pemeriksaan spirometri. Jadi diukur, tadi kan mungkin sudah pernah ronsen dan hasilnya baik-baik saja. Mungkin kita buktikan nanti dari pemeriksaan spirometri itu. Jadi itu mengukur kemampuan paru, baik itu pengembangannya ataupun gangguan di saluran nafas. Itu pemeriksaan dasar untuk mengetahui fungsi parunya itu apakah baik-baik saja, apakah sudah ada gangguan, apakah yang bersangkutan itu merokok atau enggak gitu. Jadi perokok juga bisa ya dokter? Bisa. Itu tadi kan saya singgung-singgung tentang asma dan PPOK. Nah, asma itu kan tadi mbaknya pernah bilang kalau misalnya dingin dan lain-lain, memang dicetuskan atau memang pada dasarnya yang bersangkutan itu ada alerginan. Nah, itu dicetuskan dengan dingin, asap dan lain-lain. Nah, kalau satunya yang PPOK itu memang karena pajanan gas toksik selama bertahun-tahun. Salah satunya rokok pada laki-laki, perempuan nggak menutup kemungkinan ya. Atau pada perempuan biasanya karena paparan kalau di dapur tuh masaknya pakai kayu bakar, itu bisa bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh tahun. Nanti pas sudah saat usia 60-an udah mulai jalan 100 meter udah sesek, udah menggem-menggem gitu ya, dok? Iya. Wow. Gitu. Oke dokter, kita nanti akan kembali lagi. Buat Anda sahabat Gemilang, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi.
ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke sahabat Gemilang, masih barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama dengan RSUD Merah Putih membahas topik yang menarik, sesak nafas itu TBC. Bersama juga narasumber yang sudah hadir, ada Dr. Wildan Ferdian, dokter spesialis paru RSUD Merah Putih. Oh iya, jangan lupa sahabat Gemilang, RSUD Merah Putih ini berada di Jalan Magelang Yogyakarta kilometer 5. Japunan Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang tentunya. Dan dokter, sedikit membahas lagi nih, kalau kita terserang dari TBC atau semoga aja tidak gitu ya. Nah, kita pemeriksaan ke RSUD Merah Putih ini seperti apa? Dan bisa dijelaskan untuk jam dokter ini di sana jam berapa? Jadwalnya seperti itu, monggo. Ya. Kalau kita ada gejala TBC maupun gejala pernapasan lain, monggo ke poli paru setiap hari dari jam kerja, kecuali hari Kamis itu mulainya jam 11:30. Kalau selain hari itu pagi. Seperti biasanya kalau mau daftar ya mungkin karena memang sudah mulai rame ya, jadi datangnya bisa pagi mungkin sebelum jam 7, 6:30, kalau bisa udah datang kayak gitu. Soalnya kalau misalnya baru awal-awal selalu kalau misalnya belum ada data ronsen, belum ada data ronsen dada, itu kita ronsen dada dulu untuk ngelihat baseline-nya ini kenapa kayak gitu. Sama kita cek lab gitu. Biasanya. Oke, pesan-pesan untuk sahabat Gemilang di rumah ini tentang TBC atau sesak nafas ini juga, monggo dokter. Iya, kalau memang di keluarga sedang ada yang dicoba sakit TBC, ya bersabar, tetap menjalani pengobatan dengan rutin dan tidak terputus. Kalau misalnya ada yang batuk, segera diperiksakan untuk mencegah, kalau misalnya itu TBC, mencegah penyebarannya lebih luas, seperti itu. Oke. Dan closing statement dikit. Closing statement atau apa ya? Yang terbaru di RSUD Merah Putih apa ini, monggo dokter. Mungkin kalau di bagian paru yaitu kalau scanning kita yang jelas ronsen, cek lab. Kalau misalnya memang itu terindikasi ada gangguan, ada sesak akibat selain TBC, biasanya itu kita lakukan spirometri, jadi untuk mengetahui fungsi parunya, gitu. Kalau misalnya memang dilalah kok ada cairan, biasanya sih kita langsung rawat inap, kita keluarin cairannya, kayak gitu dari sarung paru-parunya, kita ambil cairannya. Oke, baik, terima kasih Dokter Wildan Ferdian, dokter spesialis paru RSUD Merah Putih yang sudah hadir di studio Radio Gemilang dan menemani kebersamaan kita kali ini. Pokoknya sehat selalu dokter, pokoknya buat RSUD Merah Putih semoga semakin maju dan banyak inovasi-inovasi yang terus akan dikembangkan. Dan pastinya untuk sahabat Gemilang yang di rumah semoga bisa terhindar juga dari penyakit TBC ini ya dokter. Amin. Oke, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dan membersamai kita. Kalista Hapsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di Jamus Gemilang edisi selanjutnya. Selamat siang dan tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Mungkinkah, mungkin